Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jadi sesuai di judul video, di video kali ini saya mau ngedemoin prototype hasil skripsi saya. Ya, sebelum saya demo prototype si UI UX desainnya, jadi secara logonya dulu deh ya. Jadi secara branding ini namanya Suara Politik gitu ya. Jadi nanti kalau dipanggilnya apa, ini adalah nama platformnya adalah Suara Politik. Nah, jadi ya, itu ya kurang lebih untuk logonya Suara Politik si nama brandingnya. Nah, lalu apa aja sih fitur-fitur inti yang ada di aplikasi ini? Nah, yang pertama itu profiling rekam jejak politisi. Nah, jadi mungkin ya kita sebagai rakyat pemilih kita kan pengen tahu gitu ya rekam jejak para tokoh politisi yang mau kita pilih itu kayak gimana sih? Apakah dia pernah korupsi, pernah melakukan suap, gratifikasi, dan lain-lain gitu ya. Dan ini cukup penting karena ya ini bisa jadi bekal kita nanti pas ketika di pemilu TPS gitu ya. Nah, terus yang kedua ini adalah profiling rekam jejak partai politik. Ya, tadi kan tokoh politik, sekarang partai politiknya gitu ya. Jadi ini satu contohnya adalah di fitur partai politik ini untuk profilingnya kita tuh bisa melihat mana aja sih tokoh politik yang misalnya punya apa ya kasus korupsi gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih misal dari contoh ya, ambil contoh dari partai PDIP gitu. Nah, kita bisa lihat gitu mana aja sih tokoh politik yang punya rekam jejak buruk dan mana juga yang rekam jejaknya bersih gitu. Itu untuk fitur kedua. Nah, lalu untuk fitur ketiga ini vote wall posting gagasan, program, dan kebijakan. Ini kurang lebih sama seperti di Instagram, seperti di Facebook, ataupun di sosial media lainnya gitu ya. Jadi contoh deh di Instagram, kita kan ngupload ya, foto gitu ya, kita upload foto di feeds ataupun ya di story gitu ya. Nah, beda di sini adalah ya di Suara Politik ini kita nguploadnya bukan foto aja gitu, tapi kita nguploadnya ya gagasan gitu ya, kebijakan apa yang mau kita bawa, ide apa yang mau dibawa gitu. Dan ini ya untuk para politisi gitu, jadi ya mereka apa yang mau ditawarkan gitu loh, kayak kebijakan apa nantinya atau mungkin ada ide apa atau ada gagasan apa yang mau ditawarkan. Nah, jadi itu untuk fitur ketiga gitu ya, jadi bisa vote wall apa sorry di vote wall posting gagasan, program, dan kebijakan. Oke, nah yang keempat suara kita space. Nah, ini kurang lebih kayak Twitter Space gitu. Jadi kayak tadi nih, misalkan si politisi udah nge-upload gagasan dan kebijakan, terus barangkali kayaknya ini perlu dibahas gitu ya. Nah, ya ini di suara kita space kita bisa bertemu langsung dengan si tokoh politik tersebut. Kita bisa berinteraksi langsung secara live gitu ya. Jadi kita bisa langsung lah diskusi ataupun tanya jawab gitu ya, untuk ya kita biar tahu sih kualitas pemimpinnya kita mau pilih itu nanti kayak gimana gitu ya. Jadi kan ya kita perlu berinteraksi secara langsung gitu ya ke tokoh politisi gitu. Jadi nanti si tokoh politisi bisa buka sesi live suara kita space-nya gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Terus, nah ini yang kelima, fitur aspirasi kita. Nah, kayak gimana maksudnya? Jadi ya kan ya kayak saya contohnya misal saya punya hmm, keluh kesah gitu ya dengan partai PDIP gitu mengenai program makan siang bergizi gratis. Nah, ini contoh aja gitu. Misalkan saya punya keresahan itu. Nah, ini kita bisa lontarkan langsung gitu. Dan kita juga bisa targetin misal ke partai PDIP atau ke langsung tokoh politiknya, misal ke contoh aja lah kayak Ibu Megawati. Nah, ini saya ya kita bisa langsung kasih aspirasi yang sesuai target diinginkan gitu ya. Dan ini juga bisa dilihat secara halayak umum gitu. Jadi ketika kita melontarkan aspirasi, nanti orang lain juga bisa ngelihat dan bisa komen gitu apakah setuju ataupun tidak gitu. Jadi ya ini kan bisa membuat forum jadi lebih hidup gitu. Jadi ya kalau kita punya aspirasi langsung dilontarkan di sini gitu. Nah, untuk fitur terakhir itu pustaka politik dan hukum. Maksudnya gimana? Nah, ini jadi ya pustaka gitu ya. Jadi kita misal mau penasaran dengan undang-undang mengenai pemasangan baliho aja.
memangnya gimana sih cara regulasi, secara undang-undang tata negara itu kayak gimana. Nah, gini kita bisa searching gitu ya, undang-undangnya gitu, apakah ini udah pernah diatur atau belum, terus di undang-undang nomor berapa, di tahun berapa gitu. Jadi kita bisa apa ya, bisa meningkatkan apa ya, wawasan gitu ya, ensiklopedianya. Tapi yang berhubungan dengan konteks politik dan hukum gitu ya. Oke, dari fitur core ya, fitur intinya ini ada 6 jadi kurang lebih ya. Ini ya sebelum saya lanjut lagi, ini kurang lebih untuk fitur inti yang ditawarkan di rancangan prototipe platform aplikasi yang sudah saya buat ini gitu ya. Lanjut lagi sekarang aktornya. Jadi, nah siapa aja tipe usernya gitu yang sekiranya bakal nanti pakai si suara politik ini. Di sini ada 3. Yang pertama rakyat pemilih. Ya siapa? Ya ini seperti saya, seperti Anda-Anda yang nonton mungkin. Ini yang paling krusial gitu ya. Kita sebagai rakyat pemilih, ya ini cukup penting gitu ya. Biar kita tahu kualitas para calon pemimpin kita ketika nanti kita misalnya mau pilih ke TPS gitu. Yang kedua politisi, ya nanti mereka juga bisa daftar, tapi dengan catatan kalau misalkan ini politisinya punya rekam jejak buruk, maka ini akan langsung ditendang gitu ya di suara politik ini, nggak bakal diterima, bakal ditolak mentah-mentah. Jadi tidak ada toleransi untuk para mantan narapidana koruptor dan yang punya rekam jejak buruk. Jadi mohon maaf ya kalau dan nanti misalkan tokoh politisi dia punya rekam jejak buruk, pernah korupsi, itu gak akan bisa pakai si platform ini gitu ya. Jadi takutnya ya peribahasa namanya maling kan gak akan ngaku gitu ya. Jadi ya makanya jangan kasih panggung gitu, udah aja kita tendang aja gitu. Jadi buat yang punya rekam jejak buruk gak akan bisa pakai si platform ini. Terus yang terakhir ya partai politik gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa adminnya ditaruh gitu ya, biar dia bisa posting kegiatan-kegiatannya ataupun ya kayak misalkan dokumen-dokumennya gitu, dokumen-dokumen apa ya, surat KPU atau lainnya lah. Jadi nanti ya untuk partai politik bisa taruh adminnya juga gitu di platform perancangan ini. Oke, jadi kurang lebih begitu aja. Nah, ya ini kurang lebih untuk konteks awal ya, sebelum kita lanjut ke prototipe rancangannya gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke rancangan prototipenya. Oke, semuanya ini kurang lebih file Figma yang sudah saya rancang untuk penelitian skripsi saya gitu. Jadi untuk kalau prosesnya sih ini saya mulai juga dari tahap sketching gitu ya, dari tahap gambar-gambar gitu ya. Jadi dicoret-coret dulu di kertas gitu ya, dicoret-coret dulu di kertas. Terus nah dari kertas ini ke tahap wireframe-nya gitu. Jadi dari kertas ini mulai dibikin tuh kayak kotak-kotak layoutingnya, tata letaknya gitu. Dan di sini ya cukup kotak sederhana aja ya, jadi nggak perlu kita kasih warna atau apapun lainnya. Supaya ya intinya secara tata letak kita tahu gitu ini mau dikasih apa aja gitu. Jadi kayak gini aja tampilan masih abu-abu, kotak-kotak gitu, masih sederhana. Ini untuk wireframe-nya. Jadi dari tulisan ini gitu ya, dari coret-coretan ke wireframe-nya gitu ya. Nah, lanjut ya tahap yang serunya adalah ini gitu ya, tahap terakhirnya. Mulai ke bukan mulai sih maksudnya ya udah ke UI design gitu ya. Ya ini ya kurang lebih hasil yang sudah saya desain. Ini kurang lebih ada berapa puluh halaman gitu ya, saya nggak ingat. Dan ya cukup melelahkan untuk mengerjakannya untuk skripsi ini gitu. Jadi kurang lebih ini untuk gambaran keseluruhan itu proses pengerjaan si UI desainnya. Terus bagaimana dengan proses UX-nya? Oke, kita coba di cutscene aja ya. Baik, ini kurang lebih proses selama saya mengerjakan si UX design-nya gitu untuk user experience-nya. Nah, di sini saya memakai metode design thinking gitu ya. Saya pakai metode design thinking dan seperti yang kita tahu, design thinking kan ada 5 tahapan gitu. Ada empathize, define, ideate, prototyping, dan terakhir itu testing gitu. Nah, untuk empathize ya sebenarnya kita bisa memilih gitu ya aktivitas apa aja yang mau dilakukan. Tapi kalau di saya ini, saya pertama empathize, saya melakukan desk research gitu ya. Saya riset sekunder, saya cari-cari gitu data-data yang koruptor, yang data
yang pernah korupsi, yang pernah ikut lagi ke kontestasi pemilu 2024 dan 2019 itu saya kumpulin gitu ya. Terus kayak user feedback juga saya pakai Google Form gitu, saya tanya-tanyain apakah mereka punya keresahan yang sama gitu ya. Ya mengenai sistem politik kita, terus define, ya ada user persona, ini kurang lebih ya teman-teman sudah pasti tahu ya kalau yang UX designer. Terus ideate ini di tahap dimana mulai kembangkan ide-idenya gitu ya. Affinity map, sketching tadi ya yang coret-coretan, sama user flow, yang user flow ya kayak flowchart gitu ya. Prototyping ini tahap yang paling seru gitu ya, kita udah mulai bikin wireframe-nya gitu, kita udah kayak di Figma-nya, desain sistem gitu biar konsisten, terus UI design, terus prototyping gitu ya, kita alurin. Terus yang terakhir testing, saya pakai hanya satu aktivitas saja yang dilakukan untuk skripsi ini, yaitu heuristic evaluation gitu ya. Ini menerapkan 10 prinsip Jacob Nielsen. Jadi bukan kita sih, maksudnya waktu itu saya ya setelah beres langsung testingnya pakai heuristic evaluation. Nah, ya jadi kurang lebih ini untuk proses UX-nya tuh kayak tadi data-data DPRD yang korupsi yang balik lagi ke pemilu 2019, 2024 juga sudah saya data gitu ya. Ini user feedback ini saya juga ada ambil dari Quora, ada juga dari Google Form gitu ya. Cuman di sini nggak saya cantumin yang Google Form, itu ada di halaman skripsi saya. Terus kayak user persona ini ya, demografi usernya, terus peta empatinya gitu ya. Dari does, things, says, feels, itu apa yang mereka lakukan sekiranya, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan, dan apa yang mereka rasakan ketika masa pemilu telah datang gitu ya. Terus pain point-nya apa saja dari keseluruhannya, mulai terus dari pain point user journey, affinity map ini mulai dipetakan gitu ya, dari semua permasalahan, solusinya kira-kira apa aja gitu ya. Terus ini user flow gitu ya, ini kayak flowchart ya, teman-teman kurang lebih sudah tahu gitu ya. Biar nanti ketika ngedesain si alurnya cukup jelas gitu ya. Kenapa user flow penting ya itu, biar alurnya cukup jelas. Jadi ini untuk proses UX-nya kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut lagi ke prototype-nya ya. Ini kita tahu alur si platformnya kayak bagaimana gitu. Oke, nah teman-teman ini kurang lebih si prototipenya. Di sini ya kurang lebih ada 20 flow gitu ya yang sudah dirancang. Ini juga akan cukup panjang, tapi kita mulai aja dari yang pertama gitu ya, flow register sebagai rakyat pemilih. Nah, ini kita sebagai rakyat pemilih bakal kayak gimana sih nanti kalau mau ngedaftar. Jadi caranya, ini kurang lebih, ya ini misal saya pencet nanti, ya tentulah ada validasi formnya gitu ya. Terus misal nih kita udah masukin, ke daftar aja langsung. Ke daftar, nah nanti sistemnya akan ditinjau gitu ya. Apakah ini emailnya valid atau tidak gitu, takutnya nanti pakai email gadungan gitu ya, kan bisa bahaya juga gitu. Oke, misal udah beres ini nanti kita bisa login gitu ya kalau kita sudah berhasil daftar sebagai rakyat pemilih. Oke, terus lanjut lagi ke flow yang kedua, login sebagai rakyat pemilih. Oke, di caranya nanti kita misalkan login, oke login gagal, oke terus kita masukin email password, kita login. Oke, login berhasil. Nah, ini kocaknya adalah ikonnya lupa diganti. Oke, nggak apa-apa deh. Lanjut aja dulu. Nah, jadi kita beres login, kurang lebih kita akan disuguhkan halaman berandanya seperti ini. Nah, ya jadi kita langsung bisa nyari gitu ya, Mbak. Langsung bisa nyari di mana aja tokoh politik yang rekam jejaknya bersih, mana yang kotor gitu, atau yang punya rekam jejak buruk gitu. Jadi ya penting gitu ya ketika nanti kita mau ke TPS ya kita nggak bakal salah pilih gitu ya, karena sesuai pengalaman saya dulu juga milihnya agak ngaco karena saya juga nggak tahu ini teh siapa aja gitu kan, jadi makanya nih saya kepikiran buat penelitian skripsi ini gitu. Oke, lanjut lagi. Oke, flow ketiga adalah melihat kandidat tokoh politik. Nah, oke kan kita bisa ini ya, kita udah dapat card profiling dari semua tokoh politik.
Terus juga ada sistem filtrasi gitu ya, kita bisa ngefilter mana aja yang punya rekam jejak bersih atau punya yang rekam jejaknya tidak bersih gitu. Dari partai-partai pun bisa difilter, filter, tingkat pencalonan juga, dan ini cukup lengkap gitu, dari dapil juga bisa dipilih. Oke, misal kita mau lihat profilnya Ibu Puan. Nah, ini kurang lebih nanti setiap detail tokoh politiknya akan seperti ini. Kita bisa pencet dukung. Ini kurang lebih kayak Instagram ya, kita bisa nge-follow gitu ya. Tapi beda ini namanya dukung. Ntar jumlahnya ketahuan di sini. Terus ringkasan profil gitu kayak ya profil singkat lah ya. Terus kayak ulang tahunnya segala macamnya. Nanti sosmed bisa ditaruh juga di sini. Terus kayak riwayatnya, dulu dia kayak gimana-gimana aja sih orangnya, nih pendidikan, pekerjaan, partai politik, ya, masih banyak lagi lah pokoknya. Nah ini yang paling penting juga, indikasi kasus kejahatan. Ini kebetulan contohnya ini Ibu Puan rekam jejaknya bersih gitu ya. Ini contoh gitu ya. Terus kayak anggota kerabatnya misal gitu ya. Terus ya, ini juga penting nih LHKPN gitu ya. Ini kan kita juga perlu tahu gitu ya. Nah, kurang lebih ini ya. Ini detail kandidat tokoh politik dari profilnya. Oke, misal saya lanjut. Contoh aja nih, misal kita dapat yang rekam jejaknya buruk. Bedanya apa sama yang tadi? Ya ini, nanti kalau misalkan tokoh politik yang punya rekam jejak buruk kan nggak akan bisa daftar. Nah, makanya karena nggak bisa daftar ya itu, kita akan buatkan rencana khusus, nanti ada logo tikus gitu ya, ada logo tikus seperti ini, terus ada badge juga gitu bahwa ini itu mantan narapidana gitu, jadi jangan dipilih, awas nanti salah pilih gitu. Makanya yang punya rekam jejak buruk langsung kita tendang gitu, kita nggak akan kasih toleransi lah buat pakai si suara politik ini. Itu kurang lebih gitu, jadi ada beberapa fitur yang juga dimatiin gitu ya, makanya jadi ya itu tadi peribahasa, namanya maling nggak akan ngaku, dan ya bahaya kalau nanti dia bisa masuk ke sini gitu, bisa disalahgunakan gitu, jadi nanti jadi nge-rebranding lagi citranya kan, bahaya gitu. Oke, ini kayak tadi ini indikasi kejahatan yang tadi mah bersih, ini ada nanti kita bisa lihat gitu si kasusnya gitu ya secara lengkap, secara detail gitu, jadi langsung tahu deh ini kasus kejahatannya apa aja gitu. Nah ini kurang lebih sama sih sama yang tadi. Oke, nah ini ada 5 bagian yang saya taruh gitu ya untuk detail tokoh politiknya. Ada profil ya, ini tadi udah kita lihat. Yang kedua nih gagasan dan kebijakan. Yang ketiga aspirasi kita. Yang keempat kegiatan. Yang kelima dokumen. Ini tadi nyambung ke yang di slide awal ya, yang tadi saya kasih konteks awalnya. Nah ini kurang lebih fitur intinya. Misal nih Ibu Puan, dia ngeposting gagasan program makan siang bergizi gratis gitu ya. Dia punya ide MBG gitu ya, makan siang bergizi gratis. Nah ini intinya adalah semua gagasan dia bisa kita lihat gitu ya, semua ide-idenya bisa kita lihat di sini. Terus yang paling penting juga, nah sentimennya gitu ya, apakah masyarakat setuju atau banyaknya yang tidak setuju gitu ya. Terus juga kita sebagai rakyat pemilih, kita bisa memberikan komentar gitu ya. Oke, lanjut lagi dulu aja ya. Nah, dan kita juga bisa lihat lebih detail lagi sih untuk postingan gagasannya gitu. Oke, ini aspirasi kita ya. Ini tadi ya, kayak misalkan nih saya punya keresahan dengan Ibu Puan karena si Ibu Puan ini ngeposting gagasan makan siang bergizi gratis. Oke, saya kesel. Udah, saya kasih tahu deh ke Ibu Puan, Ibu punten ini karena MBG ternyata banyak anu-anunya lah apa gimana, saya kurang setuju, baik sistemnya diperbaiki atau bla 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 bla. Nah ini kita bisa langsung targetin aspirasi kita ke orang yang kita mau, ataupun tadi ya saya di awal bilang bisa langsung ke partai politik juga tuh. Jadi kita bisa lihat, bisa kirim gitu ya, sama kita bisa lihat gitu ya, nah dari orang-orang lain nih. Misal contoh pembuat aspirasi dari Deddy Mulyadi, contoh ya, contoh nih. Misal saya tidak setuju dengan gagasan program zonasi sekolah dari ibu. Nah, contoh lah ini mah ya. Jadi kita bisa lihat juga gitu ya, aspirasi dari orang lain, kita bisa kasih love gitu ya, atau bisa kita nggak setuju gitu ya. Atau kita bisa memberikan komentar juga ke aspirasi dari orang lain gitu. Kurang lebih begitu ya untuk aspirasi kita. Oke, lanjut lagi ke kegiatan. Ini kurang lebih sama kayak di Instagram gitu ya. Ya itu tadi, di Instagram kan ya posting foto juga gitu. Kita posting keseharian.
Nah, ini kurang lebih di sini juga bisa gitu ya. Kita ya bisa posting lah, tapi ya dengan konteks untuk kebutuhan ya ini politik gitu. Kayak misalkan nih Ibu Puan baru saja kunjungan rapat makan siang bergizi gratis. Nah, ini kan contoh gitu ya. Jadi kita ya bisa tahulah kinerja-kinerjanya ngapain aja nih di hari ini teh ngapain aja gitu. Ini orang kerja nggak? Nah, ini kan bisa diposting gitu sama si tokoh politiknya gitu biar tahu ngapain aja aktivitasnya. Kurang lebih seperti itu untuk kayak kegiatan. Mirip-mirip kayak Instagram. Terus yang dokumen, nah ini contohnya LHKPN, kita mau lihat PDF-nya, kita bisa download atau apa, dokumen riwayat hidup, apa CV segala macam. Nah, ini kita bisa download-download gitu si filenya gitu. Kalau mau kepo-kepo gitu, kalau mau nge-stalking ya kalau stalking mantan kan ya pasti pengen yang lebih detail. Nah, ini kita kasih gitu fiturnya gitu ya kalau mau lihat lebih detail lagi nih untuk Ibu Puan gitu kan. Mangga bisa di-download ini dokumen-dokumennya. Gitu kurang lebih untuk flow melihat kandidat tokoh politik. Oke, lanjut lagi ke flow selanjutnya yaitu melihat detail partai politik. Nah, ini akan disuguhkan di halaman beranda seperti ini gitu ya. Dan kita bisa lihat juga beberapa partai pemilu nasional yang sudah resmi di Indonesia ini ya, kurang lebih ada 16, 24, berapa sih? Udahlah. Ya pokoknya ada sini, terus juga di Aceh ya, kan ada partai lokalnya gitu ya. Nah, oke ini kalau dilanjutkan, misal saya lanjut di partai PDIP gitu ya, saya kepo ini ke partai PDIP, pengen stalking-stalking gitu ya, untuk profilingnya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kurang lebih sama ya kayak tadi si tampilannya, kayak si toko politik. Cuman, nah ini ya ada bedanya gitu. Kayak misalkan kalau partai, misal ideologi partai ini kayak gimana-gimana, tuh ada apa konservatif, Islam, progresif, segala macamnya nanti akan ada profiling seperti ini. Terus rekam jejaknya kayak tokoh pemimpinnya siapa, ini kan sekarang Ibu Megawati gitu ya, nanti ya bisa berubah juga gitu. Terus tokoh yang punya jabatan nasional ini ntar ya kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang paling penting gitu ya. Jadi siapa aja gitu. Misalkan nanti saya mau ngepilih lagi, mau nyoblos lagi di pemilu 2029. Nah, ini langsung disuguhkan gitu mantan narapidana yang dicalonkan di pemilu 2029. Jadi ini supaya ya untuk bekal kita juga ketika nanti kita ke TPS gitu supaya nggak salah pilih gitu ya. Karena pasti akan banyak kandidat tokoh politik yang kita tuh nggak tahu itu teh siapa dan nanti ketahuan di sini gitu. Jadi biar nggak salah pilih. Terus misalnya dari partai ini kayak kasus suapnya, kasus kerugian keuangan negaranya gimana-gimana. Wah, ini ada kasus terbesarnya. Ini kan kita juga perlu tahu gitu ya. Kayak kasus terparah itu bagaimana sih dari partai ini. Nah, itu kurang lebih untuk profilingnya gitu ya. Si profiling dari partai politik. Oke, lanjut lagi. Oke, misal nih ya, ini sama kayak di halaman awal, cuman ya bedanya ini kan udah difilter sesuai partainya gitu ya, sesuai partainya PDIP. Jadi kita bisa lihat juga gitu ya. Mana sih tokoh politik dari PDIP yang punya rekam jejak bersih ataupun yang rekam jejaknya buruk gitu ya. Nah, ini sama kurang lebih sama yang di awal. Ini juga sama lagi aspirasi kita. Misal saya nggak suka sama PDIP karena PDIP ini partainya apalah gitu ya udahlah sudah gitu gak usah dilanjut. Nah, pokoknya kita bisa kasih aspirasi gitu. Contoh-contoh ya, hati-hati ini mah contoh gitu. Terus misalkan kegiatan, biar kita tahu nih PDIP ngapain aja sih aktivitasnya gitu, kayak kerja-kerjanya buat masyarakat, udah kasih impact apa aja. Nah ini sama kayak tadi ya, kayak yang di fitur ya politisi tadi gitu. Ini kurang lebih sama. Nah, ini sebagai contoh ya. Terus dokumen sama juga gitu ya, sama kayak tadi. Kalau mau lebih kepo lagi bisa di-download filenya gitu ya. Ya sama seperti yang tokoh politik juga. Oke, lanjut lagi ke flow selanjutnya. Oke, yaitu melihat. Oke, lanjut lagi ke fitur selanjutnya ini suara kita space gitu ya.
Ini tadi ya, kalau misalkan kita mau nonton sesi live-nya, kayak contohnya nih Pak Anies mau membahas program makan siang bergizi gratis gitu, kebetulan Pak Anies lagi buka sesi live. Ya kan kita pengen tahu ya kan kualitas pemimpin kita seperti apa, ya kita perlu diskusi lebih langsung gitu ya, supaya lebih interaktif juga gitu. Kita tahu lah ini orang isi kepalanya gimana gitu, apakah cuman asal mau mencalonkan diri aja atau memang berkualitas gitu ya. Makanya ini dari sini kan fitur ini juga cukup ngebantu lah. Jadi kita bisa langsung live, kita pengen tahu gimana sih orangnya. Oke, misal saya gabung ke live sesinya ini Pak Anies gitu ya, membahas program makan siang bergizi gratis gitu. Nah, ini kurang lebih nanti ya narasumbernya bakal ngejelasin bla 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 segala macam. Ini juga kita bisa ya memberikan chat gitu ya, ada ruang chatnya, kita bisa kasih komentar, jumlah penontonnya juga, terus misalkan ada slide juga ya, slide pemaparannya. Terus yang paling penting juga polling gitu ya. Nah, misalkan nih kebetulan narasumbernya belum buka polling. Nah, misal sudah buka, nah kira-kira apakah kita sebagai rakyat pemilih setuju gitu ya dengan gagasan dari narasumber? Ini ada dua opsi, mendukung atau tidak mendukung. Nah, misal saya tidak mendukung, nanti langsung ketahuan grafik pollingnya gitu ya. Dan ini kan juga kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat pemilih tahu gitu. Aduh maaf. Ya, maksudnya apakah ini program gagasannya benar cukup baik untuk diterapkan atau tidak? Nah, ya ini kan bisa jadi penilaian juga gitu untuk sentimennya. Nah, itu kurang lebih untuk fitur suara kita space. Oke, lanjut lagi. Fitur selanjutnya ini vote wall gagasan dan kebijakan. Nah, ya sebenarnya tadi udah disinggung juga ya untuk vote wall gagasan dan kebijakan. Terus ya ini ya kita bisa juga nih selain baca-baca yang di sini kita bisa langsung lihat lebih detail gitu ya. Oke, kita misalkan lihat lebih detail. Nah, ini yang misalkan postingan dari Deddy Mulyadi punya program makan siang berisi gratis gitu ya. Oke. Ya ini kita bisa memberikan komentar gitu. Yang paling pentingnya juga kita bisa kasih polling kita ini mendukung atau nggak setuju sama program ini gitu ya. Tapi kalau saya pribadi saya setuju karena ini program yang sangat udah stop. Oke, ini kita misalkan kita bisa kasih komentar gitu ya. Kira-kira menurut kita pendapat kita mengenai program ini bagaimana? Nah, ini kita bisa langsung kasih komentar gitu. Nah, ya kalau nggak kalah pentingnya ini ya, kita bisa lihat lebih detail lagi gitu ya, si pemaparan gagasannya gitu. Nah, ini jadi kita ya bisa baca-baca lagi gitu. Kayak ini programnya gimana sih? Maunya apa gitu? Mau dibawa kemana gitu kan? Seperti lagu Armada, ini program ini mau dibawa kemana gitu. Jadi kita bisa lihat lebih detail lagi gitu untuk si gagasan postingannya gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Ini dilanjut lagi ke flow, menambah dan melihat aspirasi kita. Oke, nah ini tadi sama juga sempat disinggung gitu ya, untuk aspirasi kita. Ya, ya ini kita bisa masukin nama, kita ngasih dulu kategori bla bla bla. Dan yang paling penting juga targetnya mau kemana gitu. Misal saya mau ke PDIP karena saya punya keresahan gitu dengan partai PDIP. Saya mau ingin menyampaikan aspirasi saya gitu. Bisa langsung ditargetin gitu. Jadi bisa langsung kirim gitu sih aspirasinya. Ini juga kita bisa melihat aspirasi dari orang lain juga gitu. Sebenarnya ini tadi udah disinggung juga sih. Oke, contoh ya, misal saya kirim. Oke, lanjut dulu. Nah, misalkan nih saya kirim aspirasi. Nah, tapi ini yang paling penting juga gitu ya. Ya, kadang namanya orang mulutnya suka sembarangan gitu. Jarinya juga jarinya sembarangan. Takut ngomong kemana-mana, takut ngehina fisik, sara, atau dan lain-lain. Makanya ini ada warning juga gitu ya. Ya, saya juga kasih kayak undang-undangnya gitu. Kalau sanksinya tuh juga ditampilin gitu. Jadi ya takutnya kan nanti ada namanya netizen kadang mulutnya nggak sopan gitu ya. Jadi ya ini saya juga kasih warning gitu ya sebelum nanti kirim aspirasi. Oke?
Oke, misal saya mengerti. Oke, sudah dikirim, bla bla bla. Oke, nanti kita bisa lihat aspirasi kita yang sudah dikirim gitu ya. Jadi juga apa kurang lebih sama sama yang tadi. Jadi saya lanjutkan lagi ke flow selanjutnya. Oke, flow terakhir dari rakyat pemilih ya. Ini Pustaka Politik dan Hukum. Maksudnya bagaimana? Ya intinya ya kita kalau mau kepo gitu kayak emang aturannya gimana sih kalau misalkan menjadi hakim gitu ya, hakim apa ya? Ya itulah misalkan jadi pejabat PKU, KPU itu kayak gimana sih? Apakah ada undang-undangnya? Nah, ini kita bisa cari gitu ya si undang-undangnya gitu. Tapi ya pustakanya tentu yang konteksnya politik dan hukum gitu ya. Terus ya misal nih contoh mau lihat abstraknya dulu deh. Kita lihat dulu ringkasannya kayak gimana. Ini kan nanti langsung muncul gitu dengan pop up seperti ini. Terus ya udah ya kalau mau file PDF-nya mau kita baca-baca si apa namanya dokumen undang-undangnya tinggal di-download gitu. Jadi ya ini kurang lebih ya seperti itu aja sih untuk ya menambah wawasan ya untuk menambah wawasan kita mengenai politik dan hukum gitu. Jadi kurang lebih seperti ini untuk keseluruhan fitur dari kita sebagai rakyat pemilih. Oke, sekarang kita akan merasakan sebagai politisi gitu, bagaimana sih fitur-fitur yang ditawarkan kalau memakai si suara politik ini. Oke ini, aduh teman-teman mohon maaf kalau si logonya belum berubah, ini jujur saya lupa. Karena emang pada awal tuh namanya suara kita, cuman karena ada yang sudah ngambil gitu ya, aduh, ya udah saya ganti namanya suara politik gitu ya. Jujur saya lebih suka suara kita gitu ya untuk secara brandingnya. Tapi ya sudahlah, sudah diambil sama media berita gitu ya. Yang dimana lebih pantas dipakai buat saya sebenarnya kalau boleh sombong. Bercanda. Oke, lanjut aja. Misal nih ya, daftar sebagai politisi, ini kita ketik, bla 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 bla. Oke, kita isi. Oke, lanjut. Saya lanjut. Nah, oke, pilih partai politik, bla 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 bla. Ini ya basic lah ya nih. Kan tadi informasi pribadinya, ini informasi politik dan juga verifikasinya. Kayak surat pencalonan sama SKCK-nya. Nah, ini yang paling penting gitu ya. Takutnya nanti ada yang punya rekam jejak buruk, main tiba-tiba masuk kan, nggak bisa, nggak bisa. Tidak boleh gitu. Jadi, oke, bisa kita lanjutkan, bla bla bla. Kita klik. Oke, kita ini seperti biasa nanti ada syarat dan syarat dan ketentuan dan data saya apakah benar atau gimana, bla bla bla. Oke, konfirmasi dan persetujuan. Lanjut, misal beres. Nah, tapi ini yang paling penting gitu. Tadi gitu ya. Takutnya kalau nggak dicek, jadi nanti politisi udah daftar yang akan langsung bisa masuk, tapi ya dicek dulu sama kita gitu. Apakah ini orang punya masalah atau enggak? Takutnya kan nanti ya kalau punya rekam jejak buruk, namanya maling pasti nggak mau ngaku kan. Jadi itu kita cek dulu sama tim kita gitu. Apakah ini orang layak untuk memakai suara politik atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan dia ternyata mantan narapidana koruptor, ya sudah langsung ditolak gitu, langsung ditendang mentah-mentah gitu. Jadi nggak akan bisa pakai platform ini. Oke, jadi no toleransi for mantan narapidana koruptor. Oke, misal udah berhasil, nah misalkan ternyata saya rekam jejaknya bersih, ya saya bisa pakai ini langsung deh ke halaman login, udah login sebagai politisi nantinya. Oke, ini lanjut lagi, misal saya sudah login, nanti kurang lebih halaman awalnya seperti ini. Ini kurang lebih sama ya sama yang tadi ya. Cuma bedanya ya ini kita kan sebagai politisi ya kita atur-atur dulu kita kita mau bikin postingan apa nih misalkan gagasan kebijakannya nanti ya kita tambah data gitu istilahnya. Oke, nah ini kalau ditolak ini udah nggak bisa udah kalau ditolak tidak bisa pakai udah sudah. Oke, lanjut lagi ke postingan gagasan dan kebijakan ya ini sama lah kayak Instagram tadi ya. Instagram upload foto ini upload gagasan gitu deh lebih berkelas gitu.
lebih berkelas. Oke, misalkan gagal, bla bla bla, kita klik, oke, posting, oke, saya punya gagasan, saya posting, oke, sudah beres. Nah, itu samalah gitu. Terus lanjut lagi, misal aspirasi. Nah, tadi kan misal ada banyak rakyat pemilih yang sudah melontarkan aspirasi. Nah, kita sebagai politisi ya kita balas gitu ya aspirasinya gitu. Terus ya ini nanti akan ada dua data tabel aspirasi yang belum ditanggapi sama yang sudah ditanggapi gitu ya. Ya kalau yang udah ditanggapi ya udah gitu, nggak bakal bisa ditanggapi lagi. Tapi yang belum ya kita bisa balas gitu ya. Misal nih saya tidak setuju bla bla bla. Oke, sorry sorry. Menurut saya bla bla bla. Kita bisa berargumen lah intinya kita bisa menciptakan ruang diskusi gitu ya untuk ya masalah ini. Oke, contoh lagi ini saya tidak setuju bla bla bla. Oke, dah. Ya pokoknya kita bisa melihat aspirasi yang sudah dilontarkan dari rakyat pemilih kepada kita sebagai tokoh politik. Oke, lanjut lagi ke flow selanjutnya yaitu mengatur kegiatan. Nah, ini tadi ya kita bisa posting kegiatan kita ngapain aja, kerjaan kita ngapain aja gitu ya biar orang-orang pada tahu kita sebagai tokoh politisi itu ngapain. Apa cuman tidur aja di kursi DPR ya contoh contoh. Atau ah udahlah, yuk yuk lanjut takut saya. Oke, dah gitu. Pokoknya ntar upload gambarnya gimana gimananya lanjut segala macem. Caption segala macam ya kayak Instagram lah gimana lah. Oke, lanjut kita kirim bla. Oke, postingan sudah terkirim. Udah deh kita posting kegiatan kita hari ini sebagai tokoh politisi. Oke, lanjut lagi dokumen ya tadi gitu ya dokumen kita mau ngupload CV kita gitu ya biar orang pada tahu kita riwayatnya sudah bagaimana. Kita langsung upload gitu misalkan upload bla 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 bla, lanjut upload lagi, upload upload, nah udah nanti dokumen terkirim nanti bisa dilihat oleh para rakyat pemilih gitu. Jadi kurang lebih begitu untuk politisi ya untuk dari sisi tokoh politik. Oke, ini kan ada banner juga ya tadi. Nah, ini gimana misalkan saya mau ubah ya, ini mah kurang lebih sama kayak Facebook dan LinkedIn ya. Jadi udah aja mau ganti gambar ya ganti gitu ya. Bisa ganti gambar, kita ganti udah berhasil gitu. Nanti spesial lah. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ya membuat suara kita space. Jadi caranya adalah kita bisa klik tombol ini, nanti kita buat sesi live-nya gitu ya. Misal saya ingin membahas apa ya? Saya ingin membuat sesi live. Ya, saya ingin membuat sesi live membahas program makan siang bergizi gratis gitu ya. Terus oke, saya buat sesi live-nya, saya tentukan jamnya, tanggal, moderatornya, thumbnailnya, foto moderator, slide paparannya, dan lain-lainnya gitu. Jadi, oke, kalau sudah beres, kita buat sesi live-nya. Nah, ini kan ya kita sebagai rakyat pemilih biar tahu lah kualitas para calon pemimpin yang akan nanti kita pilih gitu ya. Jadi, dengan adanya fitur ini, maka ini akan menciptakan forum untuk berdiskusi lebih lanjut gitu ya, secara live. Oke, kurang lebih itu untuk dari sisi kita sebagai sisi tokoh politisi. Sekarang bagaimana kalau kita mau menjadi admin partai politik gitu ya. Oke, kurang lebih sama sama yang tadi kita daftar-daftar, masukin NIK, bla 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 bla. Ini juga yang paling penting ya. Ini kita misalkan upload dulu suara kuasa atau upload surat penunjukan admin gitu ya. Terus upload juga SK terdaftar KPU-nya. Terlanjut sama kayak tadi ya kita tinjau ya. Takutnya nanti ada sembarangan orang kan main asal-asal daftar gitu ya. Bahaya. Nah, oke, jadi kita tinjau lagi gitu ya si proses pendaftarannya. Misal berhasil, misal ketolak apa gagal ya kita tolak terus ya udah ya, kalau bisa berhasil nanti bisa ke halaman loginnya gitu. Oke, kalau di partai politik lebih sedikit ya. Ya ini yang pertama aspirasi kita bisa ini samalah sama yang tadi kita bisa melihat mana yang sudah
kita belum tanggapi, mana yang sudah kita tanggapi dari semua aspirasi rakyat pemilih gitu ya. Ini sama kayak tadi saya skip aja. Oke, lanjut. Ini juga sama kegiatan sama kayak yang tadi, kita bisa posting kegiatan kita ngapain aja sebagai partai politik. Apakah partai politik ini kerjanya cuman udah gitu aja. Udah stop stop. Ya pokoknya kita bisa posting kegiatan gitu ya. Aduh takut. Oke, lanjut. Oke, dokumen nih tadi ya SKKPU bla 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 segala macamnya sama kayak yang tadi. Oke. Terus edit banner sama lagi kayak yang tadi gitu yang nothing special. Bedanya adalah ini di partai politik. Oke, semuanya ini kurang lebih flow dari rancangan prototipe skripsi saya. Ya, mohon maaf sebelum juga pasti ada banyak kekurangan dan saya sangat menghargai kalau misalkan ada yang bisa memberikan tambahan ataupun saran atau ya ide lagi lebih lanjut karena ya ini kurang lebih prototipe yang kalau misalkan memang diseriuskan ya ini akan jujur ini akan bisa mengubah wajah negara kita gitu ya. Jadi saya sangat apresiasi buat teman-teman kalau misalkan ada saran gitu ya bisa kasih di kolom komentar gitu ya. Ya ini juga skripsi yang saya wariskan bukan hanya untuk pribadi, bukan hanya untuk kampus tapi ya ini ya setidaknya legacy saya lah kalau misalkan nanti diseriusin bisa berguna untuk negara kita ini gitu ya. Walaupun negara kita banyak masalahnya tapi tetap saya pride Indonesia. Oke, kurang lebih begitu aja untuk prototipenya. Terima kasih sudah menonton. Ya, tadi sekali lagi kalau ada saran bisa kasih di kolom komentar gitu ya. Biar saya ya bisa bisa lebih dikembangkan lagi atau mungkin ada developer yang mau ngoding gitu ya. Bisa saya nanti kita ngobrol-ngobrol aja di secara personal gitu ya. Biar nanti kalau ada yang mau berminat untuk diaplikasikan, diimplementasikan secara live coding gitu ya. Boleh banget nanti saya kasih file Figma-nya gitu. Oke, kurang lebih sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.